Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya pada mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Sulastri SPD MH. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN kelas 9 SMP dengan KD 3.3, yaitu memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Rumusan tujuan pembelajaran KD, audiens siswa, condition setelah menonton video tentang perilaku penegakan hukum di masyarakat, behavior menganalisis, degree perilaku penegakan hukum di masyarakat. CABD-nya, setelah menonton video tentang perilaku penegakan hukum di masyarakat, siswa menganalisis perilaku penegakan hukum di masyarakat. Lalu pengembangan IPK atau indeks pencapaian kompetensi. Di sini 3.3.1 mengamati dan membaca dari berbagai sumber tentang pengertian, ciri, dan macam-macam hukum. Lalu 3.3.2 mengidentifikasi pertanyaan tentang hakikat hukum, pengertian, macam, dan tujuan. Lalu yang terakhir 3.3.3 menyimpulkan tentang hakikat hukum yang berlaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Lalu apa sih tujuan pengembangan IPK ini? Tujuannya yaitu peserta didik diharapkan mampu mengamati dan membaca dari berbagai sumber tentang pengertian, ciri, dan macam-macam hukum. Lalu peserta didik juga diharapkan mampu mengidentifikasi pertanyaan tentang hakikat hukum, seperti pengertian, macam, tujuannya. Lalu di sini peserta didik juga diharapkan mampu menyimpulkan tentang hakikat hukum yang berlaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Lalu topik materinya atau pembahasannya. Di sini ada hakikat hukum seperti pengertian, macam, dan tujuan. Lalu ada arti penting hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada pembahasan kita yang akan kita bahas itu adalah pada poin kedua, yaitu arti penting hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Arti penting hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, kita akan membahas ini pada pembahasan materinya. Fungsi hukum dalam kehidupan. Nah, hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Masalah atau konflik sama sekali tidak dapat dihilangkan di permukaan bumi ini. Walaupun demikian, kita tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat mungkin meminimalisir masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu dapat tercapai jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Lalu di slide ini, hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu dapat tercapai jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Adapun fungsi dari hukum sebagai berikut. Fungsi hukum sebagai a tool of social control. Fungsi hukum sebagai social control bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Penggunaan hukum sebagai sarana social control dapat berarti hukum mengkontrol tingkah laku masyarakat. Maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum itu. Lalu di sini ada fungsi hukum sebagai a tool of engineering. Fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial, yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Artinya, untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa kehidupan masyarakat. Lalu, fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu sehingga mudah diperoleh.
Pengertian yang bersifat umum. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling memahami tentang makna peristiwa yang menjadi saksi warga masyarakat. Fungsi hukum sebagai a political instrument. Fungsi hukum sebagai sarana untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan kekuasaan negara. Lalu, fungsi hukum sebagai integrator. Fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan mempelajari proses interaksi. Sejatinya, hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan. Nah, lalu apa sih kalau tidak ada hukum pada suatu masyarakat? Nah, alasan mengapa suatu masyarakat itu bisa kacau jika tidak ada hukum. Karena hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hukum. Jadi bila tidak ada hukum di masyarakat, semua itu akan menjadi kacau dan tidak tertata. Akan semeraut lah istilahnya begitu. Jadi tidak semestinya gitu. Lalu hukum juga dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang bersangkutan. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di antaranya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Lalu peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi berwajib. Lalu peraturan itu bersifat memaksa. Lalu sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Jadi sanksi pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mengapa bersifat tegas? Ini dimaksudkan supaya memberikan efek jerak terhadap para pelanggarnya, serta menjadi pelajaran juga bagi masyarakat agar bahwasanya tidak melanggar hukum, karena melanggar peraturan yang ada itu sudah sejatinya akan mendapatkan hukuman baik ringan maupun tegas maupun berat sesuai dengan kadar kesalahannya atau seberapa berat kejahatan yang dilakukannya. Jadi hukum sanksinya itu berdasarkan berat kejahatan yang dilakukannya. Lalu di slide sini, hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Jadi hukum itu sifatnya memaksa. Kita harus benar-benar tunduk dengan hukum itu sendiri. Dan hukum pun juga mengatur dalam segi tatanan apapun. Entah itu berperilaku, entah itu dalam hal apapun lah. Pokoknya hukum itu sifatnya mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut ini, yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat, lalu menjamin ketertiban, keamanan, dan keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Lalu menjaga jangan sampai adanya perbuatan perilaku main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat, karena ini sering terjadi di lingkungan masyarakat, sebuah sikap main hakim sendiri. Mungkin ini karena sudah jengkelnya masyarakat terhadap para pelaku kejahatan, ya kan, banyak gitu perbuatan main hakim sendiri. Lalu alasan lain mengapa suatu masyarakat bisa kacau tidak ada hukum, karena hukum jadi pedoman dan pagar bagi masyarakat untuk berperilaku. Maka dengan tidak adanya hukum yang berlaku, kehidupan bisa kacau. Tanpa adanya hukum, masyarakat tidak mempunyai pedoman atau petunjuk dalam cara berperilaku. Dikarenakan tidak adanya pedoman ini dan pagar dalam berperilaku, masyarakat bisa saja berperilaku seenaknya dan merugikan orang lain. Jadi, mengapa suatu masyarakat bisa kacau? Karena tidak ada hukum, karena masyarakat dapat berperilaku sesuai egonya masing-masing kalau tidak ada hukum yang berlaku di masyarakat. Lalu, fungsi hukum
dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound, yang merupakan pionir dari aliran sosiological jurisprudence, berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu hubungan kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selanjutnya, Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum itu merupakan a tool of social engineering, yang artinya hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat. Lebih lanjut, Roscoe Pound, pada saat terjadi imbangan antara kepentingan dalam masyarakat, maka yang akan muncul adalah keinginan hukum. Roscoe menjadikan 3 penggolongan utama terhadap kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Berikut penjelasannya. Satu ialah public interest. Public interest yang meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum dalam tugasnya untuk memelihara hakikat negara dan kepentingan negara sebagai penjaga dari kepentingan sosial. Lalu kepentingan perorangan. Kepentingan perorangan ini dibagi menjadi 3, yakni kepentingan pribadi, yaitu fisik, kebebasan, kemauan, kehormatan, privasi, kepercayaan, dan pendapat. Lalu kepentingan-kepentingan dalam hubungan di rumah tangga. Lalu kepentingan mengenai harta benda. Lalu ketiga, kepentingan sosial. Kepentingan sosial yang meliputi keamanan umum, keamanan dari institusi-institusi sosial, moral umum, pengamalan sumber daya sosial, kemajuan sosial, dan kehidupan individual. Lalu sifat hukum. Hukum sendiri adalah peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau patuh menaatinya. Dengan demikian, hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Sedangkan menurut Panken, hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi orang dalam masyarakat. Hal yang sama juga dijelaskan dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum 2022 Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa sifat-sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Dengan demikian, agar peraturan kehidupan bermasyarakat benar-benar dipatuhi serta ditaati, maka hukum harus dilengkapi dengan unsur memaksa agar memberikan paksaan terhadap semua orang, sehingga menaati tata tertib hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Lalu mengenai sifat-sifat hukum yang memaksa, yaitu hukum dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak, daya ikatnya. Sedangkan sifat-sifat hukum yang mengatur atau melengkapi, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan khusus dalam suatu perjanjian yang mereka adakan. Mungkin cukup sekian dari pembahasan yang setelah saya paparkan.